Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu Guru. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti renungan pada awal hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. My God, I believe in you and all that you have taught, because you have said it, and your word is true. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, sebagai seorang pelajar, kita pastinya menghadapi berbagai permasalahan yang berasal dari diri kita ataupun dari luar diri kita. Dari dalam diri kita bisa muncul kemalasan, bisa muncul rasa asal-asalan, bisa muncul juga rasa tidak mau mengetahui atau tidak mau belajar, terutama tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kita. Tetapi anak-anak yang terkasih, permasalahan-permasalahan dalam diri kita itu bisa diperkecil apabila kita selalu memohon pertolongan kepada Tuhan supaya kita memiliki sikap rajin, memiliki sikap patuh, dan juga memiliki sikap yang baik terhadap Bapak Ibu Guru dan orang tua. Tentu saja Tuhan tidak langsung datang kepada kita dan berkata, "Hei, kamu tidak boleh malas." Tetapi Tuhan melalui orang tua kita memberi kita nasihat untuk bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang meminimalisir atau memperkecil permasalahan yang dihadapi. Misalnya saja rasa malas, maka orang tua mengingatkan kita supaya mengatur waktu dan mengingatkan kita supaya mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru berikan. Atau pada hari ini kita juga masih melanjutkan penilaian akhir semester. Pastinya orang tua kita selalu mengingatkan supaya jangan lupa paling tidak membaca materi-materi yang sudah diberikan.
Jadi Tuhan bisa menggunakan orang-orang terdekat kita untuk mengingatkan kita supaya kita bisa mengatasi permasalahan dari dalam diri kita, seperti rasa malas. Masalah dari luar diri kita, misalnya teman kita lebih banyak bermain daripada mengatur waktu untuk belajar, maka kita juga mampu memohon kepada Tuhan dan mendengarkan nasihat orang tua kita bahwa waktu itu harus digunakan sebaik-baiknya dan diatur supaya tidak seluruhnya digunakan untuk bermain. Nah, anak-anak terkasih, Bapak percaya bahwa anak-anak semua di SD Tarsisius Vireta ini adalah anak-anak yang rajin dan anak-anak yang mampu mengatur waktunya sehingga tidak terbuang sia-sia, sehingga tidak hanya digunakan untuk bermain saja. Semoga Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melaksanakan apa yang Ia kehendaki. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang selalu mengandalkan dan bersandar kepada Engkau. Amin. Jesus, keep me all this day when at school. May I do all things, may I hate each evil touch. Help me love and trust in Thee, now and throughout eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Anak-anak yang terkasih dan Bapak, Ibu Guru, marilah kita berdiri untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.